Yang menunggu Pak Al Rabasnur, Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni yang berkedudukan di Addis Ababa akan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Rizka, mami saya, juga Cika di sini, ada Catherine, ada Yuli. Thank you udah join di Grace and Friends yang pada malam hari ini kebetulan adalah Ambassador's Corner karena kita akan kehadiran Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia. Ya, sebentar saya sedang cek. Ya. Halo Kat. Halo Sarah. Ya, Pak Dubesnya belum ada. Sabar sebentar. Ini adalah yang kedua kalinya saya muncul di malam hari. Karena biasanya Jumat siang jam 2, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, itu saya biasanya ada acara live seperti ini. Itu tetap ada, nanti Jumat ini tetap ada, tapi ini adalah Selasa kedua saya mencoba untuk malam hari. Jadi ada beberapa yang sudah tahu, ada juga yang masih mengira itu di Jumat siang. Halo, ada Rusti, ada Edrida. Thank you ya udah join. Pak Dubes belum ada. Oh, ini ada Pak Gendut Marjoko. Ya, malam hari ini itu sebetulnya kita akan membahas tentang Africa Rising atau kebangkitan dari Afrika. Tapi karena Pak Dubes ini adalah Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika yang berkedudukan di Addis Ababa, maka malam hari ini kita khusus untuk, lebih khusus ya, untuk mendengarkan Indonesia dengan Ethiopia. Ini Pak Al sudah. Halo Pak Al. Hai Pak Grace, selamat malam, apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Baik juga, waduh senang sekali bisa ketemu lagi ya, juga ketemu dengan kawan-kawan. Iya, ini Pak, biasanya saya itu siang hari. Jadi saya baru coba, ini malam hari, kemarin, Selasa kemarin sudah saya coba dengan diplomat juga. Dan sekarang Bapak malam hari juga gitu ya. Gimana Pak, apa kabar? Baik, semuanya di sini, semua sehat-sehat. Kawan-kawan di KBRI sehat, dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia juga sehat. Kami doakan juga Mbak Grace dan kawan-kawan, para pemirsa, penonton, ya pendengar, saya doakan juga senantiasa sehat semua ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya Pak, udah mau menyempatkan diri untuk kita live sama-sama di sini. Teman-teman, saya sangat admire Pak Dubes Al Rabasnur karena apa? Dia itu orangnya sangat friendly. Mungkin juga karena sudah pernah jadi duta besar, pernah jadi mengurusin diplomasi publik ya Pak ya? Iya betul, Direktur Diplomasi Publik ya. Direktur Diplomasi Publik saat itu. Pak, tanpa berlama-lama, by the way Pak, ini saya pakai ini Pak, kalung yang saya beli di Ethiopia, di Addis Ababa. Oh wow. Iya, Luar biasa.
Iya, ini ada lambang singa, lionnya Ethiopia kan? Singa hitam itu, biasanya singa hitam di sini aslinya ya. Oh iya, iya. Jadi karena Ya. perak, jadi warnanya jadi silver. Iya, betul. Ya, Pak, ini kan Bapak sekarang udah jadi ini ya apa namanya duta besar. Tapi apakah sebetulnya karir Bapak itu memang dimulai dari diplomat dari awal? Mungkin Bapak Betul. bisa cerita. Jadi Mbak Grace ya, saya mau cerita sesuai dengan perjalanan hidup ya. Jadi saya memang karir diplomat ya, artinya merangkak dari bawah Mbak Grace dan juga kawan-kawan para pendengar, para penonton. Jadi memang dibesarkan sejak awal karirnya itu di Kementerian Luar Negeri. Dan syukur sampai sekarang sudah ada di sini. Jadi perjalanan ini untuk sampai ke sini saya menjalaninya kira lebih 30 tahun, 33 tahun Mbak Grace, baru sampai ke sini di perjalanan sampai sekarang ini. Jadi perjalanan panjang. Ya. Tapi setahu saya kan Bapak juga pernah jadi jadi wartawan. Nah, iya. Itu dan sampai sekarang sebetulnya flash and flood-nya masih ada tuh, masih mengalir itu di dalamnya itu ya. Betul Mbak Grace. Jadi kalau boleh saya cerita seperti kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, artinya background saya, perjalanan hidup saya, karir saya sampai di sini, ya saya itu sebetulnya orang yang berasal dari daerah ya. Jadi daerahnya itu juga bukan di kota. Kalau istilahnya kalau boleh saya sampaikan, saya orang kampung ya. Dibesarkan di kampung di sebuah desa di Sumatera Barat di Payakumbuh sana. Jadi SD, SMP, SMA sampai kuliah saya habiskan waktu saya di Sumatera Barat. Jadi SMP di Payakumbuh, SMA di Bukit Tinggi, lalu kuliah di Universitas Andalas, Fakultas Hukum di Padang. Dan sejak saya SMP itu memang saya senang menulis ya. SMP kelas 2 saya sudah menulis di surat kabar daerah, namanya surat kabar Singgalang waktu itu. Jadi sejak itu lalu saya teruskan menulis itu di waktu masa SMA dan syukur pada saat saya kelas 2 SMA saya bisa mendapat kepercayaan dari media. Jadi saya kelas 2 SMA di Bukit Tinggi sudah jadi wartawan Pak Kris. Wartawan untuk luar namanya di Sumatera Barat. Jadi sudah SMA, lalu belajarlah ya seperti biasa, sorenya malamnya cari berita. Kayak gitulah hidupnya. Jadi dari belasan tahun udah jadi wartawan gitu ya? Iya, betul Pak Gus. Nah, lalu kemudian kuliah di Universitas Andalas di Padang. Lalu saya di Fakultas Hukum, saya terus menekuni karir sampingan sebagai wartawan di situ ya. Di samping juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan di Sumatera Barat. Banyak organisasi pemuda yang saya ikuti dan pada saat saya tamat itu sebetulnya saya bercita-cita ingin menjadi dosen supaya juga bisa jadi wartawan dan itu sudah di approve oleh rektor dan dekan. Saya cita-cita jadi bekerja sebagai dosen, tetapi cita-cita yang paling tinggi pada saat itu saya kepingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Itu Mbak Grace cita-cita saya waktu itu. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa mau jadi DPRD? Ya karena senang aja bergaul dengan rakyat gitu ya. Katakanlah ya bahasa basinya itu memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Di samping juga sudah terbiasa dengan kehidupan di organisasi kepemudaan. Nah, waktu saya kuliah itu saya 2 kali mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada. Jadi saya 2 kali ke Kanada, 1 kali tahun 84-85 sebagai peserta, lalu 86-87 sebagai group leader. Jadi untuk pimpinan grup itu. Nah, itu right before saya join dengan Kementerian Luar Negeri. Mungkin Mbak Grace kepingin tahu gimana kok tiba-tiba jadi
meloncat ke Jakarta, merantau. Gimana tuh Pak? Jadi ceritanya begini, saya sudah diterima jadi dosen, tetapi pada saat yang bersamaan ada surat pemberitahuan dari Kementerian Luar Negeri untuk merekrut calon-calon diplomat untuk dididik di Kementerian Luar Negeri yang namanya kita kenal Sekolah Dinas Luar Negeri, Sekdilu ya. Lalu ditawarkan untuk Universitas Andalas. Lalu saya dipanggil oleh pimpinan perguruan tinggi, panggilan kecil saya namanya Al ya, panggil Al gitu. Al, kamu ikut ini nih, sama oleh Pak Dekan dan juga Pak Rektor waktu itu. Lalu saya bilang, apa itu Pak? Ini kamu kalau mau jadi diplomat, ini nih, ikuti tes ini gitu, seleksinya gitu ya. Nah, lalu kemudian, Pak, kan Bapak sudah terima saya jadi dosen, dan saya kepingin jadi dosen Pak, gitu kan, di sini. Enggak, aja, kamu coba aja dulu deh. Kalau kamu lulus nanti, kamu tinggalkan Padang ini, Universitas Andalas ini. Saya kepingin juga alumni Universitas Andalas itu banyak juga yang jadi diplomat gitu kan ya. Jadi oke lah Pak, saya siap Pak, saya akan ikuti tesnya beberapa kali seleksi gitu ya. Dan kemudian syukur ternyata lulus. Lalu saya dipanggil lagi, udah Al, kamu tinggalkan Sumatera Barat, kamu merantau sana ke Jakarta. Orang Sumatera Barat kan harus merantau biar maju katanya kan. Ya, orang Padang juga banyak maju, orang di Sumatera Barat juga maju ya. Jadi itu ceritanya bagaimana saya akhirnya menjadi karir diplomat ya, bekerja diplomat jadi diplomat ya. Oke. Teman-teman itu tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari latar belakangnya Pak Al Bushra Basnur yang tadinya itu adalah berkarir di tadinya dari Sumatera Barat, daerah asalnya, yang kemudian akhirnya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Oke, Pak, ini kita langsung fast forward aja ya ke depan gitu. Please. Kita ketemu sebelum akhirnya ketemu kembali itu kan terakhir waktu Bapak jadi Direktur Diplomasi Publik di Bali ya. Jadi saya ketemu sama Pak Al ini kenalannya waktu itu beberapa kali ketemu sebetulnya. Kemudian sempat kepisah lama, baru kemudian ketemu lagi gitu ya. Dengan Pak Al. Nah, yang serunya adalah saya itu November kemarin itu ke Afrika, ke South Africa, kemudian Ethiopia dan ke Nigeria. Dan saya itu tanpa janjian dengan Pak Al, saya langsung datengin aja kedutaan gitu KBRI. Saya main datang aja dan saya sih apes-apesan tuh Pak. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Boleh nggak saya jujur? Saya nggak kesal itu dengan Kongres. Kenapa Pak? Kenapa kesal? Ngomongnya udah berada di Addis Ababa, lalu mau segera balik mau terbang lagi, sehingga saya tuh nggak bisa ngajak Pak Grace jalan-jalan keluar kota atau mengunjungi beberapa pabrik. Nanti saya akan cerita ya pabrik kita di sini. Wah, Pak Grace ini misalnya begitu, bukan kesalahan maksudnya apa. Kita nggak punya cukup banyak waktu lah di sini ya. Hanya kalau masalahnya beberapa jam kan Pak Grace, karena udah harus ke bandara kan waktu itu kan ya. Iya, Pak Al waktu itu udah harus pergi ya, waktu itu harus terbang. Dan besoknya saya juga harus pergi. Iya, padahal Pak Grace itu banyak sekali yang saya bisa Pak Grace kunjungi di sini yang bisa saya dampingi gitu. Iya. Tapi mungkin setelah COVID ya Pak ya, setelah COVID kita mungkin bisa. Kami perlu lagi di sini. Iya. Pak, sekarang gini, coba Bapak ceritakan tentang Ethiopia, karena termasuk keluarga saya itu anggapnya Ethiopia itu yang miskin-miskin gitu, yang dulu kelaparan, kurus-kurus kayak gitu kan. Nah, Bapak coba ceritakan setelah 1 tahun Bapak bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, dan saya lihat wah banyak banget kegiatan Bapak dalam waktu 1 tahun. Mungkin Bapak bisa ceritakan tentang Ethiopia. Baik. Terima kasih Mbak Grace. Ini saya cerita
Sambil kita ngobrol-ngobrol, Pak, silakan aja Pak Grace, nanti kalau mau chip in di tengah saya ngobrol, silakan aja, ada yang mau ditanyakan ya, silakan aja. Ya. Jadi memang ya, buat saya, bagi saya, penempatan di Afrika ini juga adalah yang pertama kali. Dan saya juga tidak begitu paham sepenuhnya kondisi Afrika, khususnya Ethiopia. Nah, karena sebelumnya penempatan saya pertama di Manila, Filipina, lalu kemudian di Roma, Italia, dan terusnya saya di Houston, Amerika Serikat. Nah, ini setelah itu, ya, baru saya, kebetulan kami ditugaskan sebagai konsul jenderal di Houston dulu ya, tahun 2010 dan 2013. Nah, masuklah saya di sini. Nah, tentu saja menjelang kami secara resmi bertugas di sini, atau juga persisnya sebelum dilantik oleh Bapak Presiden, tentu kami harus hadir dulu di DPR sebagai fit and proper test kan ya, seperti juga kawan-kawan duta besar yang lain atau pejabat-pejabat yang lain. Sehingga saya sebelum berangkat pun, saya sudah sebelum hadir di DPR pun, saya sudah banyak membaca tentang Ethiopia dan ternyata itu semakin juga pengetahuan dan pemahaman saya tentang negeri ini. Nah, betul sekali Mbak Grace, setelah sampai di sini saya juga cukup kaget, tetapi sesuai dengan apa yang bahan-bahan literatur yang saya baca. Dan ini adalah satu negara yang sesungguhnya benar Mbak Grace tadi sudah menyampaikan bahwa Ethiopia ini pada tahun 1985 negara ini memang dilanda bencana alam yang sangat hebat, kemarau panjang, hingga muncullah kelaparan terjadi di mana-mana, dan itu sekitar 1,2 juta penduduk Ethiopia pada tahun-tahun masa sulit itu meninggal dunia. Nah, kita juga ingat, barangkali kawan-kawan, para pendengar, penonton juga ada lagu Ethiopia dari Iwan Fals, dan juga ada lagu We Are The World untuk membantu masyarakat yang ada di Afrika, termasuk tentunya Ethiopia. Nah, kondisi seperti ini, selama 1 tahun saya di sini, saya sering menerima tamu sahabat-sahabat kita dari Indonesia, apakah itu pejabat pemerintah, pengusaha, academician, 99,sekian% mengatakan kepada saya, impresinya, komen pertamanya adalah, Mas Al, ternyata Ethiopia seperti ini ya. Saya tidak mengira, berbeda sekali, sekali. Nah, dan juga waktu saya dinas ke Indonesia, bertemu dengan para sahabat dari komunitas pengusaha, dunia pendidikan, dan bahkan ya saya ingin menyampaikan saja di sini terus terang, ketika saya menghadiri TEI ya, Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan 19 sampai 20 Oktober tahun lalu di Serpong ya, di Jakarta, Jakarta Raya, kita sebut Jakarta Raya. Saya menjadi pembicara di satu forum, banyak yang mengatakan, Pak Al, kami pengusaha mendengar nama Afrika saja, tidak hanya Ethiopia, rasanya kami kok kurang semangat ya untuk mengembangkan sayap kami ke Afrika. Tetapi setelah mendengarkan paparan dari Pak Al dan juga tentu juga dari para sahabat duta besar dari negara-negara lain di Afrika, kami semakin tahu sekarang. Nah, jadi memang kata kuncinya di sini adalah kita, masyarakat di Indonesia, belum mengenal Ethiopia dalam keadaan sekarang ini. Nah, penduduk Ethiopia itu, Grace, sekarang 112 juta. Tetapi kalau kita lihat di online ya, di Google itu 115 juta. Dan ini adalah negara, jumlah itu nomor 2 terbesar penduduk negara di Afrika setelah Nigeria. Ya, Nigeria itu 206 juta. Nah, jadi artinya ini nomor 2 terbesar. Kalau kita lihat dari kepentingan ekonomi, ini pasarnya luar biasa, Mbak. Pasar untuk produk-produk Indonesia di sini, luar biasa. Nah, lalu Ethiopia ini juga
negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di kawasannya, dan kita tahu Ethiopia ini tidak mempunyai laut loh Mbak Grace. Ini landlocked country, jadi tidak ada laut di sini. Ya, pantai atau pelabuhan terdekat yang 95% digunakan oleh Ethiopia untuk kepentingan ekspor impor itu adalah Djibouti. Jadi negara yang berada di utara, satu negara yang secara ukurannya kecil tetapi sangat penting dari sisi mobilitas produk barang-barang. Karena ada laut ya Pak di situ. Nggak ada laut di sini, tetapi kita loncat-loncat aja nggak apa-apa ya. Tidak ada laut di sini, tapi negara ini adalah negara yang sangat cantik, Mbak Grace. 70% pergunungan dataran tinggi yang ada di Afrika, benua Afrika, 70% itu ada di Ethiopia. Gunung yang tertinggi di sini ada ketinggiannya 4.800 meter yang tertinggi. Nah, tapi di sini banyak danau, banyak gunung, banyak hutan. Nah, Ethiopia bagian utara itu mulai landai menuju Sudan, menuju Eritrea. Nah, di situ memang tumbuh-tumbuhan hutannya agak berkurang ya. Tetapi ke selatan, mendekati Kenya atau mendekati Tanzania, itu hutan-hutannya banyak sekali. Nah, di sini juga di Addis Ababa juga bermarkas besar yang namanya organisasi negara-negara Afrika, 55 negara-negara Afrika, namanya African Union. Ya, nah di sini markas besar. Nah, jadi Addis Ababa juga sering disebut sebagai diplomatic capital of Africa. Jadi sangat penting di sini. Lebih betul, ada sekitar 140 perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang bermarkas di Addis Ababa ini. Ramai sekali. Lalu pertumbuhan ekonomi. Nah, kita kan memulainya tadi dari tahun 84-85 ya, kelaparan yang luar biasa ya. Nah, betul, orangnya kurus-kurus. Tapi betul Pak, sampai sekarang orang di sini kurus-kurusnya bukan karena kurang gizi sekarang, tetapi memang karena mereka tuh pandai mengatur pola makan, olahraga. Jangan lupa ada 4 juara dunia ya, lari. Itu kan berasal dari Ethiopia. Nah, lalu betul 4 orang Mbak. Nah, jadi dan juga terkenal di berbagai cabang olahraga lainnya. Nah, Ethiopia ini sejak mengalami terpapar oleh kemiskinan yang luar biasa, mereka bangkit, Pak. Mereka bangkit luar biasa dengan tenaga sendiri, lalu kemudian dibantu oleh negara-negara lain di Eropa dan Amerika terutama, dan termasuk Asia Timur, tapi kebanyakan melalui bantuan diaspora Ethiopia. Mbak Grace mungkin nggak tahu. Diaspora Ethiopia itu sekarang jumlahnya tidak ada jumlah pasti, tetapi perkiraan suatu penelitian antara 3 sampai 5 juta. Ya. Dan itu kebanyakan